Oke Bang Ali, ini gimana nih kalau kita balik lagi ke OTT nih, gimana supaya KPK ini nggak terlalu tergantung pada tangkap tangan, tapi juga kepada pembuktian-pembuktian yang konkret gitu, biar kita mau lihat nih ada koruptor yang dihukum berat gitu. Baik. Ya, kembali lagi tadi saya pada sistem, karena memang inilah yang menjadi kewenangan KPK, di amanah di dalam undang-undangnya KPK itu sendiri. Misal tadi yang kata Kak Putri sampaikan, ada satu daerah yang dia sebenarnya pendapatannya besar tetapi jalannya masih amburadul. Nah, disitulah seharusnya KPK konsentrasi. Kenapa misal? Karena di situ kan ada KPK ini kerjanya itu kan pencegahan dan monitoring ya. Nah, di situ si KPK ini harus punya sign, oh kenapa ini satu daerah ini terisolir, belum fasilitas-fasilitas publiknya belum terrealisasikan, belum bagus begitu kan, padahal APBD-nya itu tinggi. Nah, disitulah KPK masuk begitu. Jangan KPK mengendap-endap, orang mau melakukan langsung tangkap. Artinya proses nanti istilahnya pembangunan publik terhambat begitu, karena misal pejabat-pejabatnya, swasta-swastanya ditangkap. Nah, itu saya sendiri tidak melihat model seperti itu, pencegahan seperti itu. Misal tadi kata KDM, tentang KDM yang mengonten, ya harusnya KPK juga memberikan monitoring sama KDM, wahai KDM kamu silahkan konten tetapi diawasi internal kamu, jangan sampai Anda misal getol mengonten tetapi anggaran negara juga bocor nih begitu kan. Nah, inilah yang kasihkan konten ya. Ya, misal inilah yang harus diberikan warning-warning ini, KPK itu harus masuk di dalam itu. Nah, terkait bagaimana supaya hukumnya KPK ini hasil tangkapan KPK, hasil penindakan KPK ini dihukum berat, ya lagi-lagi sistemnya itu dibangun. Jadi sistemnya ini kan belum setengah, katanya kan KPK ini adalah lembaga super body. Menurut saya belum super body Bang Bahmi. Karena memang hakimnya juga hakim yang dia belum terkonsentrasi penuh terhadap visi misi misal untuk bebas dari korupsi. Dan ternyata hakimnya juga di korupsi juga. Nah, inilah makanya KPK sistemik ya, penegak hukum kita. Betul kan. Nah, disinilah kalau masih KPK sampai sekarang ini Kak Bang Fahmi itu tetap nanti hasil tangkapan KPK itu dia akan dihukum ringan, dan bahkan kalau sampai Prabowo 2 periode dia akan terus diobral gitu. diobral pembebasan, hukuman, pengurangan dan segala macam lah. Nah, itulah makanya sekarang saatnya KPK harus dia misal kan jaksa dan KPK, jaksa ini kan selalu melihat keseriusan hakim kan. Oh, ini hakim ini nih yang benar-benar serius. Nanti bisa ke ketua pengadilannya atau ke MA bersurat, saya ingin kasus yang saya tangani hakimnya si ini begitu. Itu boleh Kak, di undang-undang ada itu. Di pasal kalau kita lihat di pasal 6 sampai pasal 9 tuh, di situ adalah KPK bisa melakukan itu. Jadi jangan sampai acak begitu hakimnya, karena hakim ini kan bisa main mata juga kan, dan terbukti sekarang jaksa ditangkap. Itu dia, miris banget kan? Ya. Tuntutannya rendah Bang, berarti Bang, tuntutan jaksanya itu Bang. Iya, tuntutannya. Karena kan selama ini Bang yang masih CP rekor kan vonisnya Akil Mukhtar Bang kan, seumur hidup itu kan waktu itu kan. Ya, setelah Akil Mukhtar itu kagak ada Bang yang vonis seumur hidup Bang. Ya kan, Bang? Berarti rendah berarti tuntutannya. Ya, rendah. Nah, inilah teman-teman wartawan di awal aja ya, yang harus melakukan warning kepada KPK. Wahai KPK, Anda mau pilih hakim siapa begitu nanti untuk ini naik ke penuntutan, misal naik ke sidang nih begitu, siapa hakim Anda yang pilih. Misal bisa di challenge, misal wahai KPK, Anda sekarang sudah punya hakim siapa sih yang menurut selama bersidang ini yang memiliki integritas, yang sungguh-sungguh dia ingin memberikan efek jerak begitu. Karena kan sebenarnya terserah hakim. Jadi di dalam putusan itu kan hakim bisa memiliki pertimbangan sendiri. Misal kalau kata hakim ini ini orang tidak bersalah, tetapi bukti kuat, maka dia harus tetap
dipidana seberat-beratnya. Begitu supaya untuk apa? Untuk mencegah begitu. Istilahnya ada namanya mitigasi resiko supaya ke depan tidak ada lagi orang yang ditindak sama KPK ringan bahkan dibebaskan. Dan ini dia. yang yang prihatin, Pak. Oke, baik. Mungkin nih kita closing statement dari Bang Arifki sendiri nih. Gimana nih seharusnya koruptor nih dimiskinkan atau dihukum mati saja? Begitu juga dengan Mas Ali. Silakan masing-masing dengan jawabannya. Sama dulu nih. Boleh, Mas Arifki. Ya, kalau saya mungkin lebih sepakat untuk dimiskinkan ya. Ibaratnya ya dimiskinkan seberapa yang dia korupsi ya dia diambil semuanya kan. Dan ini penting juga, ini kan juga terkait dengan undang-undang perampasan aset yang masih dinamika kan di DPR. Kenapa ini penting juga? Dan yang pertama dimiskinkan, dan juga dihukum secara sosial. Ini penting juga. Karena kan kalau kita lihat beberapa kasus korupsi di Indonesia, ini kan memang tidak ada hukum sosialnya. Orang mungkin akan bangga dia dihukum di penjara 10 tahun, tapi kan mungkin dia akan juga bangga keluar kan. Tapi ketika hukum sosialnya bekerja itu lebih menakutkan, Mbak. Mungkin diusir sepanjang adat atau diusir sepanjang apa kan. Ini lebih menakutkan sebenarnya. Dan ini juga karena memang budaya malu yang dalam artian itu lebih menyakitkan dia itu dihukum sosial dibandingkan dia dihukum secara memang di penjara. Karena memang kalau kita melihat mungkin fenomena kepala daerah kan selama ini kan, ketika mungkin dia dihukum di penjara, tapi dia juga mau lagi untuk maju ke nyalon kan. Mungkin berbeda, mungkin kita lihat di beberapa negara di Jepang itu mungkin di Korea Selatan dia akan mundur, ya malu kan. Budaya malunya kurang di kita ya. Bahkan baru disebut pun dia langsung mundur kan. Apakah dia benar juga kan belum tahu juga. Tentu pun udah langsung mundur kan. Makanya yang saya lihat ini adalah bahwa yang terpenting dengan ada perubahan pilkada ini atau mungkin politisi yang terkait KPK atau korupsi, jangan juga menjadi alasan juga nantinya untuk menjadi perubahan sistem ini. Karena kan ini juga lagi ancang-ancang nih, Januari itu adalah pembahasan undang pemilu. Jangan ini juga menjadi bahwa dengan banyaknya kepala daerah yang korupsi, maka kita harus pemilihan lewat DPRD. Ini juga warning juga nih. Bukan ganti sistem berarti. Bukan ganti sistem. Kita perbaiki, ada Bawaslu dan KPU, perbaiki itu, lalu jangan kita kembali ke pola pemilihan lama. Ini kan kemunduran sebenarnya. Jadi yang penting ketika selera publik ini memang sudah suka bahwa ada pemilihan langsung, ya kita fokuskan ke pendidikannya, edukasinya, lalu perbaiki sistemnya di pengawasnya, maka baru clear ke depannya. Begitu, Pak. Siap. Mas Ali gimana? Ya. Yang mana yang dipilih nih? Dipilih apakah itu hukuman mati atau sosial, sebenarnya kemauan atau negara. Dimiskinkan. Nah, yang dimiskinkan itu sebenarnya kemauan. Dua-duanya sebenarnya sangat efektif kalau dijalankan. Misal kalau kita masih menjunjung hak asasi manusia, tetapi kalau kita melihat sistem, kalau kita melihat sistem, kalau kita kan ini mayoritas Muslim, bagaimana Nabi Muhammad ketika kalau putri saya mencuri maka akan kita potong. Dikisos berarti Bang. Ya? Dikisos mah. Dikisos kan, artinya memang sistem Islam itu ya seperti itu, memperbolehkan hukuman mati. Nah tapi di sini kan masih ada banyak perdebatan apakah orang hukuman mati atau dimiskinkan. Ya, sebenarnya yang lebih efektif itu untuk menimbulkan efek jera adalah hukuman mati, Pak. Hukuman mati seperti di China. Ya, kalau memang misal kepala negara Pak Prabowo masih memiliki manusia, sudahlah dimiskinkan. Tetapi kan mau dimiskinkan malah katanya ada narasinya, janganlah kembalikanlah setengahnya katanya, kan ada kayak begitu kan kalau nggak salah kan, benar kan? Nah katanya mau dimiskinkan di waktu kampanyenya, tetapi pada kenyataannya tidak. Jadi kalau saya menjawab apakah mau dimiskinkan di hukuman mati, mau dimiskinkan percuma juga saya memilih dimiskinkan di hukuman mati kalau sistemnya, kalau negara nggak pedulilah mau miskinkan mau bahkan ada wacana yang penting balikin asetnya aja. Itu kan Pak Prabowo sendiri yang udah bilang putus asa seperti gitu. itu. Artinya tidak ada keseriusan. Yang penting bayar kerugiannya ke negara. Kayak negara udah nggak punya uang gitu. Nah, begitulah. Inilah yang menjadi mungkin semangat para penyelenggara negara untuk masuk korupsi kan. Tenang aja, mohon maaf Kak. Orang-orang yang ditindak pidana korupsi sama KPK itu semua berlabuh di mana? Di Sukamiskin. Lihat di Sukamiskin itu semua enjoy, Pak. Jadi tidak ada efek jera. Jadi harusnya setelah ditindak setelah dilakukan tindak pidana korupsi itu, misal sudah diputus, divonis, ya sudah dibuat
misal mereka mendarat di suatu hukuman yang sama sekali tidak bisa mengakses apapun. Kayak Nusa Kambangan. Kambangan ya. Nah, itu narkoba aja yang tidak harusnya sama treatmentnya ya. Ya, yang tidak misalnya menguras keuangan negara, mereka diisolasi kan. Nah, tetapi kenapa koruptor tidak diperlakukan hal yang sama? Artinya saya setuju hukuman mati aja sudah. Hukuman mati tegas. Baik, kalau oke saudara apa nih, jangan lupa komen-komen hukuman mati atau dimiskinkan. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh KPK kemarin dengan menangkap jaksa dan kepala daerah, tentunya ini bukan kasus korupsi biasa dan melainkan potret rapuhnya integritas institusi yang mestinya menjadi benteng keadilan. Jangan lupa saksikan The Daily Buzz dari Senin sampai Jumat jam 4 sore. Saya Fitri Ramadhani. Saya Fahmi Firdaus. Saya Ali Yusuf. Saya Arif Ceniago. Sampai jumpa. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih.